Hello Technolovers! Wah, setelah sukses menggelar event balap MotoGP tahun lalu, sirkuit Mandalika sepertinya masih menjadi magnet tersendiri di mata dunia. Sukses sebagai tuan rumah balap MotoGP 2021, sirkuit Mandalika udah dilirik lagi nih, dan bakal digadang-gadang jadi tuan rumah lagi di musim selanjutnya. Pasalnya, baru-baru ini Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, memastikan Pertamina Mandalika International Circuit yang berada di Nusa Tenggara Barat atau NTB akan lebih siap menggelar seri MotoGP 2023 mendatang. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta dan Direktur Olahraga Dorna Carlos Ezpeleta di Sarinah pada Rabu 19 Oktober 2022. Erick Thohir mengatakan event MotoGP musim kedua di Indonesia akan dimaksimalkan lebih seru, menarik, dan memuaskan banyak pihak. Saya hari ini menerima kedatangan Dorna Sport untuk memastikan kesiapan kita menjadi bagian dari seri MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika pada bulan Oktober. Sudah tentu kita akan siapkan yang terbaik, mulai dari aspalnya, lokasi parkir, dan perbesar tribun penonton agar jauh lebih memuaskan pembalap, sponsor, dan penonton. Selain itu, Erick Thohir menambahkan kalau pihak Dorna mengaku puas atas penyelenggaraan MotoGP tahun lalu yang mampu mendatangkan 60.000 penonton. Carlos Ezpeleta mengaku senang dengan acara sebelumnya termasuk WSBK dan MotoGP di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya akan kembali berkolaborasi di musim kedua ini. Pihaknya berharap kolaborasi dan persiapan event tersebut bisa lebih baik dari sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih jauh apa-apa saja yang sementara dalam proses pembenahan, kita intip sebentar profil singkat sirkuit yang berada di salah satu pusat pariwisata dunia ini. Pembangunan sirkuit ini dimulai pada tahun 2019. Arsitek Amerika Paul Poulos terlibat dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Perusahaan ini sudah memiliki pengalaman membangun beberapa arena olahraga lainnya, termasuk Stadion Wembley di London. Nama Mandalika dipilih karena merupakan legenda Lombok yang diambil dari nama Putri Raja, Putri Mandalika. Sirkuit Mandalika terletak di jantung distrik Pujut, Lombok, dan mencakup area seluas 1.035,67 hektar. Sebagai pemilik dan operator sirkuit, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengusung konsep rute jalan raya yang aman. Lintasan ini memiliki panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Pada desain aslinya, sirkuit Mandalika direncanakan dengan panjang 4,32 km dan 19 tikungan dari 17 putaran, 11 searah jarum jam dan 6 berlawanan arah jarum jam. Lokasi trek pinggir pantai menjadi nilai tambah bagi sirkuit Mandalika karena baik pengemudi maupun kru otomatis menikmati pemandangan yang bagus. Sirkuit Mandalika memiliki garasi 40 mobil di area pedok permanen. Tribun dapat menampung hingga 110.000 orang. Namun di masa pandemi COVID-19, Asosiasi Grand Prix Mandalika hanya menyediakan 65.534 tiket per hari perlombaan. Lintasan sirkuit Mandalika menggunakan aspal jenis Stone Majestic Asphalt yang diklaim berkualitas tinggi. Aspal dipercaya dapat menahan gaya selip untuk mencegah pembalap terjatuh ketika balapan saat musim hujan. Selain itu, aspal juga harus tahan terhadap suhu tinggi, sehingga cocok untuk rute di iklim tropis. Canggih gak tuh? Setelah pekerjaan konstruksi selesai, sirkuit Mandalika diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021. Pada Februari 2022, sirkuit Mandalika juga menjadi bagian dari tes pramusim MotoGP. Nah, dalam rangka menyambut WSBK tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah aspalnya. Perbaikan aspal di sirkuit Mandalika katanya akan selesai minggu depan dan dipastikan siap untuk ajang WSBK 2022. Dan sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah WSBK 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang. Sirkuit Mandalika sendiri kembali mengalami pembenahan agar lebih siap dan sukses menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor dunia. Salah satu yang terpenting adalah melakukan perbaikan lintasan atau perbaikan lintasan di sirkuit Mandalika. Managing Director Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria, mengatakan renovasi trek sirkuit Mandalika akan selesai minggu depan atau 2 minggu sebelum dimulainya WSBK 2022.
Track improvement berjalan sesuai rencana. Kami sedang dalam tahap akhir untuk pengaspalan ulang dari tikungan satu ke satu lagi, kata Priyandi dilansir dari Antara. Pembenahan sirkuit Mandalika dan perbaikan trek dilakukan atas permintaan International Motorcycle Racing Federation atau FIM. Tentu saja, FIM juga akan menyambut putaran ke-11 WSBK 2022. Sebagai bagian dari proses perbaikan, Managing Director MGPA mengatakan tantangan sirkuit Mandalika adalah memiliki jenis aspal yang unik yang penggunaannya tidak terlihat di sirkuit lain. Membuat racikan untuk sirkuit Mandalika tidak mudah. Sirkuit berada di dekat laut. Cuaca berubah-ubah, siang panas, kemudian sore berubah dingin, dan malam bisa basah atau lembab. Meski demikian, Managing Director MGPA, Priyandi Satria mengatakan, Dromo sebagai konsultan jelang WSBK 2022 sudah menemukan campuran aspal yang cocok untuk sirkuit Mandalika. Dromo, konsultan yang sudah membangun puluhan sirkuit di dunia, sudah membuat ramuan baru. Mereka sudah membawa batu-batuan dari Indonesia dan peracikan aspal dilakukan di Jerman dan Italia. Menurut mereka, ini adalah racikan baru. Bapak Priyandi juga mengatakan karena perbaikan lintasan yang dilakukan, alur drainase dan lekukan menjadi lebih lebar selain lintasan. Takik biasa konvensional menjadi takik Misano. Takik dan saluran air selesai dan perlu ditata atau dicat agar tampilannya lebih indah, dan perkiraan rampungnya adalah antara 25 hingga 27 Oktober. Priyandi mengatakan pemegang hak komersial MotoGP Dorna Sport juga senang dengan perbaikan trek di sirkuit Mandalika. Sebelumnya, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta dan Direktur Olahraga Dorna Carlos Ezpeleta bertemu dengan pejabat di Jakarta, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, untuk kalian yang ingin menyaksikan secara langsung event WSBK nanti, udah bisa dari sekarang membeli tiketnya loh, karena Komandan Lapangan WSBK Mandalika Jamaluddin Marradi mengatakan penjualan tiket secara offline sudah dimulai. Adapun loket penjualan tiket offline-nya berada di beberapa titik, yakni di Lombok Epicentrum Mall atau LEM, terletak di depan kota Mataram dan pintu masuk sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Gimana Teknolovers? Sudah siap kan untuk nonton WSBK pada November mendatang? Like, komen, dan share!